Saudara, hari-hari ini saudara merasa nggak ada spirit atau roh khawatir yang ada dalam hidup setiap kita? Dengan kita melihat berita dan lain sebagainya tentang penyebaran akan virus ini, secara nggak langsung kekhawatiran itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita ini tiap kemana-mana jadi ada parnonya saudara. Aduh, jangan-jangan. Nah itu sering saudara, itu nggak bisa kita hindari. Tapi hari ini firman Tuhan dengan tema jangan khawatir. Waktu saya mempersiapkan Tuhan, apa ya ini yang harus disampaikan di Praise and Worship pagi. Kata, jangan khawatir. Ya, saya mau ajak kita semua untuk membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Ya. Sebenarnya roh ketakutan dan kekhawatiran ini sudah ada sejak awal pandemi, saudara. Ya, tapi ini seperti orang berkata ada gelombang kedua, gitu. Dan roh kekhawatiran itu mulai melanda setiap kita, tidak terkecuali dimanapun kita berada di seluruh dunia sama aja, saudara. Ya. Jangan pikir hanya di Indonesia, enggak, di seluruh dunia. Ya, jangan khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 8. Berkata seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, di sini dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara engkau. Dan yang pasti ayat 8 kita harus sadar dan berjaga-jaga setiap saat, setiap waktu. Karena iblis itu berjalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum. Saudara, saya pernah lihat waktu kemarin ada sebuah film di mana ada kelompok yang baik dan kelompok yang jahat. Tapi si kelompok yang jahat ini selalu pengen sebenarnya mereka ada suatu pertandingan, saudara. Suatu pertandingan yang harus dilakukan dan itu tuh waktunya masih nanti. Belum waktunya sekarang, tapi masih nanti. Tapi yang dilakukan oleh kelompok si jahat ini, dia selalu pengen mencuri waktu. Dia pengen sebelum pertandingan, aku harus hancurkan mereka semua. Karena kalau waktu pertandingan bisa jadi kekuatan kelompok yang baik ini sudah mulai menguat dan bisa mengalahkan mereka. Nah, tapi saudara, saat mereka mau melakukan itu, mereka mau menyerang akan teman-teman yang kelompok yang baik ini. Tiba-tiba ada seorang pemimpin atau gurunya. Dia memberikan tudung perlindungan. Saya juga heran, ini kok seperti yang sering kita lakukan. Jadi di tempat mereka tinggal dan berlatih, mereka adakan suatu kayak ada selaput tipis yang mengelilingi akan tempat mereka. Dan saat itu, saat kelompok yang jahat ini mau menyerang, mereka mau menerobos, gak bisa saudara. Tapi apa yang dilakukan, mereka hanya bisa mengintimidasi di luar. Yang di dalam kelompok yang baik ini, mereka masih takut, aduh aku gak bisa melawan akan kelompok yang jahat ini karena mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Mereka ini kayak seperti di depan kaca ini, mereka yang jahat gak bisa nyerang mereka karena ada tudung perlindungan. Tapi apa yang dilakukan oleh kelompok si jahat ini, mereka mengintimidasi terus. Kamu ya akan aku hancurkan. Kamu kalau berani kamu lewat sini. Kamu keluar dari tudung perlindunganmu. Kalau berani kamu keluar dari sini. Selalu diintimidasi, saudara. Dan di cerita itu ada satu orang. Karena diintimidasi gak bisa, akhirnya apa? Diajak kompromi, saudara. Diajak kompromi, udah kamu gak usah takut. Kamu ikut sama kita aja. Kita gak akan menghancurkan kamu. Dan akhirnya seorang ini, yang dari kelompok baik ini, akhirnya dia keluar dari tudung itu.
dan mereka lari dari panggilannya dan dihancurkan juga, saudara. Saudara, kita harus ingat singa itu mengaum-ngaum. Saudara harus ingat setiap berita yang kita dengar, setiap apapun yang kita dengar hari-hari ini, mau gak mau, walaupun kita gak mau dengerin ya. Saya ini orangnya gini, saudara. Saya gak mau membaca sebuah berita yang akan menghancurkan iman saya. Gitu. Saya sudah berusaha kalau misalnya sampai ada WA, berita tentang apa, tentang COVID dan lain sebagainya. Saya lebih baik saat saya melihat dan itu kayaknya gak bisa membangun akan iman saya dan bahkan akan meruntuhkan, saya lebih baik gak baca, saudara. Saya tutup aja. Saya mulai baca daripada saya membaca yang seperti itu. Saya lebih baik saya menguatkan iman saya. Saya membaca firman dan saya mendengarkan berita yang bisa menguatkan akan hati. Karena saudara, saat khawatir itu semua adalah seperti lubang yang kita buat dalam hidup kita. Nanti serangan iblis gak cuman seperti singa yang mengaum-ngaum aja. Kalau kita sudah ada lubang, seperti tadi, tudung perlindungan kita lubang, itu kita gampang banget diserang oleh musuh. Saudara, saya diingatkan dengan apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak khawatir. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saya diingatkan dengan cerita saat Petrus berjalan di atas air. Waktu itu kapal murid-murid Tuhan Yesus saat berlayar di Danau Galilea dan ada angin ribut. Dan saat itu di badai itu sendiri, murid-murid melihat yang namanya Tuhan Yesus. Saudara harus ingat, di setiap badai selalu ada Tuhan Yesus. Ya. Di setiap badai selalu ada Tuhan Yesus. Yang pasti kita mau melihat apanya dulu nih? Kita mau melihat badainya atau kita mau melihat Yesusnya? Selalu ada pertolongan di tengah badai. Tapi seringkali mata kita ini sudah gak bisa melihat Tuhan. Seperti murid-murid saat Tuhan Yesus muncul di tengah badai, dia berkata, aduh itu hantu. Dia mengingat, padahal itu adalah Tuhan. Itu adalah tempat pertolongan mereka. Tapi seringkali saat kita melihat sebuah badai, kita gak bisa melihat ada Tuhan di tengah-tengahnya. Saudara, waktu itu saat Tuhan berkata, jangan takut, ini aku, Tuhan. Dan waktu itu apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia sekonyong-konyong, dia langsung gak lihat badai loh, saudara. Itu masih badai, saudara. Itu masih badai. Dan saat dia melihat Yesus, dia dari yang tadinya takut, Tuhan, kalau itu Engkau, buat aku berjalan di atas air. Buat aku melintasi akan kemustahilan ini. Buat aku melewati badai ini. Dan Tuhan berkata apa? Ayo, kamu jalan di atas badai. Kamu jalan di atas air. Dan apa yang dia lakukan Petrus? Dia melangkahkan kaki dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Apa yang dilakukan? Dia berhasil, saudara. Oh, aku bisa berjalan di atas air. Dia mengarahkan matanya kepada Yesus. Tapi apa yang terjadi saat dia di tengah perjalanan dan dia mulai mendengar yang namanya angin, badai, ombak mulai ada. Yang dilakukan apa? Dia mulai gak fokus sama Tuhan. Dia mulai khawatir dengan keadaan yang di sekitarnya. Dan itu yang membuat dia tidak bisa lagi berjalan di atas air. Dan dia mulai perlahan-lahan tenggelam. Saudara, satu yang harus kita lakukan hari-hari ini, jangan gagal fokus kepada Tuhan. Badai ini selalu ada di sekitar kita, saudara. Kita gak pernah tahu kapan ini akan berhenti. Tapi satu yang pasti kita tahu, selalu ada Tuhan, selalu ada tempat perlindungan, selalu ada kubu. Mazmur 91 itu selalu ada. Tapi masalahnya, kita mau fokus kemana? Apakah mata kita ini akan fokus kepada ini varian baru, cepat menyebar? Memang kenyataannya seperti itu, saudara. Apakah kita tetap mau dan mengotori pikiran kita dengan hal itu?
Kalau kita sudah tahu, terus kita mau apa? Yang pasti kita harus waspada. Harus, saudara. Kita harus melakukan semuanya. Protokol kesehatan kita lakukan. Semuanya kita lakukan. Ikuti, saudara. Tapi satu yang kita percaya, ada perlindungan Tuhan. Itu yang akan membedakan setiap kita. Mazmur 91 mengatakan, walaupun kau jatuh, kau tidak akan tergeletak. Tuhan yang akan terus menatang kita. Jangan khawatir, jangan gagal fokus. Ya, saudara, karena roh ketakutan ini bahaya sekali. Kita bisa lihat dalam waktu Gideon saat itu waktu mau berperang melawan Amalek. Di situ dikatakan dia mempunyai pasukan yang sangat banyak. Dan Tuhan mau menyaring pasukan ini. Terlalu banyak, Gideon, pasukanmu. Kalau terlalu banyak ini, nanti kalau kamu menang, kamu bangga sendiri dengan diri kamu, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Yang pertama yang disingkirkan oleh Tuhan adalah apa? Orang-orang yang takut, suruh pulang aja. Karena apa? Kalau ada orang-orang yang takut, ini akan membuat seluruh pasukan itu akan terinfeksi, saudara, ketularan. Virus takut ini lebih jahat, saudara, lebih cepat nular dari virus manapun. Percayalah, saat kau mendengar sebuah ketakutan yang disebarkan, itu akan cepat banget. Aduh, jangan-jangan ya aku ini ya, jangan-jangan saya kena, jangan-jangan saya, bimbang, saudara. Virus ketakutan ini harus disingkirkan, saudara. Kekhawatiran, ketakutan harus disingkirkan, ya, dari semua pasukan kita. Waktu itu Tuhan berkata, singkirkan yang takut, singkirkan. Yang pertama, singkirkan semua roh kekhawatiran dan ketakutan dalam hidupmu. Kalau engkau mau memenangkan peperangan ini. Yang kedua apa, saudara? Yang kedua dikatakan, ya, masih terlalu banyak ini. Coba suruh mereka minum. Dan waktu mereka minum, dikatakan apa? Orang yang minum langsung dengan mulutnya, seperti anjing, dikatakan. Suruh pulang. Orang yang minum dengan tangannya, tetap suruh berjalan bersama engkau. Artinya apa? Orang yang gak punya aturan. Orang yang sembarangan, singkirkan. Maksudnya apa, saudara? Jangan engkau bertindak sembarangan. Kita memang harus menyingkirkan rasa takut. Tapi yang kedua adalah apa? Kita harus taat juga. Jangan kita, wah, ada Mazmur 91 dalam hidupku. Kemanapun Tuhan ada, udah, gak usah pakai masker misalnya. Dan gak usah apa, jangan, saudara. Kita tetap harus taat pada aturan. Kita harus waspada, tapi jangan sampai kita ini jadi terintimidasi. Hari-hari ini kita harus terus bangkitkan iman kita. Jangan khawatir, sebab di tengah badai apapun, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada badai. Ya. Saudara, di Alkitab ada kata jangan takut. Benar, saudara? Ada berapa jumlahnya? 365 hari. Salah satunya, saudara, ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 saya bacakan aja. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan tertib. Tertib itu apa? Seperti tadi, pasukan Gideon yang gak tertib-tertib nih. Minum sembarangan aja, gak boleh. Tuhan memberikan roh kekuatan. Di Alkitab dikatakan ada 365 kata jangan takut di Alkitab. Itu sama dengan hari yang ada di tahun kita, saudara. Kita hidup 365 hari dalam 1 tahun. Tuhan mau berkata apa? Setiap hari saat engkau mulai khawatir, Tuhan berkata, aku selalu ada di setiap hari dalam hidupmu. Jangan kau melihat semua badai yang ada, itu akan selalu ada. Tapi fokus kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyertai hidup kita. Jangan takut, jangan khawatir.
fokuskan mata kita hanya kepada Tuhan. Karena dialah sumber perlindungan dan pengharapan kita. Amin. Saudara, di dalam 1 Petrus tadi dikatakan ada 2 kata yang kita lihat, yaitu sadarlah dan berjaga-jaga. Ya, tadi dalam 1 Petrus berapa tadi ya? Ya, dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Jadi yang kita harus lakukan yang pertama itu sadar. Apa sih artinya sadar? Sadar tuh eling. Ya, orang kalau tidur itu nggak sadar. Ya. Kalau orang koma sih sudah nggak inilah, memang nggak sadar berhari-hari mungkin ya. Tapi yang namanya sadar itu tidak tidur. Ya, itu sadar. Tapi orang yang dikatakan sadar juga sekalipun dia tidak tidur bisa tidak sadar, yaitu pada waktu apa? Mabok. Betul? Orang kalau mabok itu tidak sadar. Suatu saat teman saya punya suami yang suka mabok. Ya. Pulang malam-malam dalam keadaan mabok, dia nggak sadar, dia diantar sama temannya, lalu akhirnya sama istrinya dipimpin, dibawa ke kamar, terus dia muntah-muntah dan sebagainya. Sudah itu dia ditidurkan, ya, digantiin pakaian sama istrinya dan dia tidur. Pagi-pagi dia ngomong sama istrinya, kenapa aku ada di sini? Ya, kamu tadi malam mabok. Masa aku mabok? Orang mabok itu tidak sadar. Ya. Nah, dikatakan sadar artinya dalam keadaan tidak gagal fokus. Ya. Sadar itu eling, ngerti. Aku belum makan, ya sadar. Aku perutnya kenyang, sadar. Ya. Artinya sadar itu benar-benar matanya melek dan melihat yang ada di sekitar kita. Orang kalau sadar itu otomatis bisa mikir, betul? Ini jelek, ini bagus. Ini jerat iblis, ini yang dari Tuhan. Itu sadar. Jadi yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya dalam menghadapi apapun juga saat ini dalam dunia ini, ya, keadaan apapun, keadaan ekonomi, keadaan masalah, keadaan apapun, yang penting sadar. Kalau sadar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Film yang baik atau film yang tidak. Berita yang baik atau berita yang tidak. Kalau sadar. Lalu dikatakan berjaga-jaga. Artinya waspada. Ya, waspada itu seperti yang kita hadapi saat ini. Berjaga-jaga itu kalau tidak terlalu penting, ya udahlah jangan kerumunan. Ya. Misalnya kumpul-kumpul sama teman, makan-makan. Ya, untuk hal yang seperti ini kita harus berjaga-jaga. Kalau enggak penting, enggak usah. Berjaga-jaga itu apa? Ya, kita harus menjaga kesehatan, ya. Jangan makan yang sembarangan. Semua protokol kesehatan kita lakukan. Jangan terlalu menantang bahaya. Ya. Nah, selama kita lakukan bagian kita yakin Tuhan yang kita sembah dalam perjanjian Mazmur 91 itu akan berlaku buat saudara dan saya. Ya. Itu bagian Tuhan. Perlindungan itu bagian Tuhan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Perlindungan itu bagian Tuhan. Hak Tuhan untuk memberikan kepada saudara dan saya. Tapi satu perkara dalam hidup kita. Lakukan bagian kita dengan sadar dan berjaga-jaga. Nanti selanjutnya Tuhan yang akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Kita nggak usah merasa khawatir dan ketakutan yang berkelebihan. Tapi yang Tuhan mau adalah sadar
dan berjaga-jaga supaya semua rencana iblis tidak akan dapat masuk dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh menyembah Engkau sepanjang 1 jam ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengatakan dalam hidup kami. Di dalam Alkitab ada 365 yang dikatakan jangan takut. Buat kami Tuhan setiap pagi mengucapkan satu kata, jangan takut. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu tidak akan pernah undur daripada kami. Sepanjang kami berjalan di dalam jalan-Mu, Engkau tetap memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan, lepaskan kami daripada roh ketakutan dan kekhawatiran. Buat kami mengerti setiap hari Engkau menyediakan vitamin 1 Tuhan, jangan takut. Biar kami menelan setiap vitamin jangan takut ini untuk menjadi kekuatan sepanjang hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan semua hidup kami kepada-Mu. Karena kami tahu dimanapun kami berada, tidak ada sesuatu hal yang tidak ada resikonya. Tapi satu perkara kami tahu, sepanjang hidup kami ada di dalam jalan-Mu, maka perlindungan-Mu akan ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami dalam menghadapi yang dinamakan suatu pencobaan yang berat, dia katakan. Tapi kami percaya Tuhan, kemampuan yang daripada-Mu Engkau berikan kepada Bapak Presiden kami, kepada pemerintahan yang ada dalam negara kami ini. Semua aparat negara Tuhan, Engkau beri kemampuan, Engkau yang akan menopang semuanya Tuhan. Untuk mengatasi, untuk segala sesuatu yang harus diatasi saat-saat ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan. Kami minta anugerah-Mu tolong akan bangsa dan negara kami. Kami minta Tuhan Kau taburkan roh kekuatan, roh kesehatan bagi bangsa kami, bagi semua umat-Mu Tuhan, bagi rakyat Indonesia Bapak. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan menaburkan roh kekuatan dan kesehatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit saat ini, yang berbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan Kau akan kirimkan roh kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan roh kesembuhan bagi setiap yang sakit saat ini Tuhan. Sakit apapun juga Tuhan, kami percaya Engkau akan sembuhkan Tuhan. Biarlah Kau taburkan roh kekuatan kesehatan dan Kau berikan kepada mereka semuanya kekuatan kesehatan. Sampai kesembuhan yang berasal daripada-Mu mereka terima. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami mohon perlindungan yang daripada-Mu. Kami mohon Tuhan daya tahan tubuh yang luar biasa. Dalam menghadapi apapun kami tetap kuat dan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk semua bencana-bencana yang mau tidak mau kalau mau terjadi. Kami berdoa biarlah bencana ini Engkau hindarkan Tuhan. Minimal Tuhan, jangan sampai terjadi sesuatu korban yang sangat banyak. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau buat semua secara minimal. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, hari ini kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan sebelumnya Tuhan, kami mau masuk di dalam pengurapan. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis
terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, buat mata kami ini kami olesi minyak ya Tuhan. Biar mata kami ini melihat apa yang Engkau lihat dan bukan apa yang kami lihat. Biarlah telinga kami ini mendengar akan apa yang Engkau ingin kami mendengar Tuhan. Engkau beri filter dalam telinga kami untuk tidak mendengar berita-berita yang mengakibatkan kami menjadi khawatir dan takut. Dalam nama Tuhan Yesus, biar bibir mulut kami ini sejalan dengan apa yang kami mau bicarakan dengan Engkau. Hati kami biarlah melekat kepadamu ya Tuhan. Biarlah hati kami ini tidak melekat kepada barang yang sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan dan keraguan-raguan kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mau mengurapi akan tangan kami ya Tuhan Yesus. Kau yang akan menolong semua pekerjaan kami hari ini berhasil, tidak ada satu pun pekerjaan kami yang gagal hari ini Tuhan. Dan semua berkat yang Kau sediakan buat kami hari ini kami terima dengan utuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kaki kami berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan Tuhan. Sampai rencanamu tidak ada gagal hari ini. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya kuasa-Mu melebihi dari segala-galanya. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.